selamat pagi, apa kabar? Semoga sehat semua. Hari ini kita belajar fisika tentang rangkaian listrik bagian yang kedua, yaitu tentang listrik statis, listrik dinamis ya. Kompetensi dasarnya yaitu menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber arus listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat listrik. Indikatornya adalah peserta didik mampu menghitung nilai hambatan pengganti rangkaian seri dan paralel, menjelaskan konsep hambatan pada penghantar, menghitung tegangan dan kuat arus listrik dalam rangkaian berdasarkan hukum pertama Kirchhoff. Perhatikan rangkaiannya. Susunan rangkaian seri pada hambatan. 3 hambatan dirangkai seri, lalu dihubungkan ke sumber tegangan. Maka tegangannya di setiap bagian tidak sama, di setiap titik tidak sama, tapi kuat arusnya sama. Maka VAD sama dengan VAB tambah PBC tambah PCD. Sedangkan I kali RS sama dengan I kali R1 tambah I kali R2 tambah I kali R3. RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Susunan paralel pada hambatan. 3 hambatan diparalelkan, maka hambatannya dihubungkan ke sumber tegangan. Ketiga hambatan itu disusun paralel, maka kita peroleh hambatan penggantinya 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Sedangkan I-nya tidak sama di setiap cabang. I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Contoh soal. Tentukan hambatan pengganti pada rangkaian di bawah. Ada 7 hambatan di rangkai seri, maka hambatan penggantinya tinggal dijumlahkan, semuanya dijumlahkan. Maka hambatan penggantinya 23 ohm. Kemudian yang kedua, ada 2 yang diparalelkan lalu dihubungkan ke 2 yang seri. Maka hambatan pengganti pertama kita cari yang paralel dulu. 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 sama dengan 1/6 tambah 1/R3 sama dengan 3/6 sama dengan 2 ohm. Maka RS sama dengan R1 tambah RP tambah R2 sama dengan 4 tambah 2 tambah 3 sama dengan 9 ohm. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada 2 hambatan paralel lalu dihubungkan ke satu yang seri. Tentukan kuat arus total, kuat arus I1 dan I2, tegangan AB dan tegangan BC. Kita cari dulu hambatan pengganti yang paralel. 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 sama dengan 1/6 tambah 1/3 sama dengan 3/6. Maka Rp sama dengan 6/3 sama dengan 2 ohm. RS sama dengan R3 tambah Rp sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6 ohm. Maka I sama dengan V total per R total sama dengan 18/6 sama dengan 3 ampere. Itulah I. Sedangkan I1 banding I2 sama dengan 1/R1 tambah banding 1/R2 sama dengan 1/6 banding 1/3, sama-sama dikali 6, maka diperoleh I1 banding I2 sama dengan I banding 3. I1 sama dengan 1/3 kali I. I1 sama dengan 1/3 kali 3. I2 sama dengan 2/3 kali I. I2 sama dengan 2/3 kali I3. I2 sama dengan 2 ampere. Maka VAB I sama dengan kali R3. VAB sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. VBC sama dengan I1 kali R1 sama dengan 1 kali 6 sama dengan 6.
PBC sama dengan I2 kali R2 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6 volt. Nah, perhatikan ini tentang hambatan jenis. Kalau diubah-ubah, apa hambatannya, jenisnya, panjangnya, luas penampangnya dari penghantar itu, maka dia akan berubah. IA sama dengan A lebih besar dari IB, RA lebih kecil dari RB, LA lebih kecil dari LB. Nah, variabel manipulasinya panjang kawat, variabel responnya hambatan kawat, variabel kontrolnya jenis kawat dan luas penampang kawat. Jadi semakin panjang kawat, maka hambatan kawat semakin besar. Hambatan kawat sebanding dengan panjang kawat, atau R sebanding dengan L. Yang berikut kita ganti kawat penghantarnya. Yang pertama aluminium, yang kedua tembaga. IA lebih kecil dari IB, RA lebih besar dari RB. Rho aluminium lebih besar dari rho kuprum atau tembaga. Variabel manipulasinya jenis kawat, variabel responnya hambatan, variabel kontrolnya panjang dan luas penampang kawat. Jadi semakin besar hambatan jenis kawat, maka hambatan kawat semakin besar. Hambatan kawat sebanding dengan hambatan jenis kawat, atau R sebanding dengan rho. Kemudian yang berikut yang diganti adalah luas penampang kawatnya. Variabel manipulasinya luas penampang kawat, variabel responnya hambatan kawat, variabel kontrolnya jenis kawat dan panjang kawat. Semakin besar luas penampang kawat, maka hambatan kawat semakin kecil. Hambatan kawat berbanding terbalik dengan luas penampang kawat, atau N sama R sebanding dengan 1/A. Faktor yang mempengaruhi besar hambatan pada kawat adalah 1. Panjang kawat atau L, 2. Luas penampang kawat atau A, 3. Hambatan jenis kawat atau rho. Maka rumusnya R sama dengan rho L/A, di mana R adalah hambatan, L panjang kawat, A luas penampang kawat, rho hambatan jenis kawat. Menentukan perbedaan hambatan beberapa bahan konduktor, semikonduktor, dan isolator. Kalau kayu dan plastik itu sama-sama isolator. Kalau itu yang kita pakai, maka lampunya akan padam. Kita ganti dengan aluminium, besi, dan tembaga, itu adalah sama-sama konduktor. Maka kalau itu yang dipakai, maka lampu akan menyala. Hukum pertama Kirchhoff, rangkaian seri. Perhatikan gambarnya, semua diserikan. Berapakah kuat arus yang mengalir pada lampu 1 dan lampu 2? Pada rangkaian tidak bercabang atau rangkaian seri, kuat arus di mana-mana sama. Berarti lampu 1 dan lampu 2 sama kuat arusnya, nyala lampunya sama. Kemudian kalau rangkaian paralel, dua lampu diparalelkan, apakah ketiga amperemeter menunjukkan angka yang sama? Pada rangkaian bercabang atau paralel, jumlah kuat arus listrik yang masuk pada titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang. So sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Contoh soal. Perhatikan rangkaian di bawah dan tentukan nilai I1. Perhatikan pada titik cabang P, I sama dengan 10 ampere tambah I1 tambah 25 ampere. 40 ampere sama dengan 10 ampere tambah I1 tambah 25 ampere. Maka I1 sama dengan 5 ampere.
Lalu pada titik cabang Q, 10 tambah I1 sama dengan I2. 10 ampere tambah 5 ampere sama dengan I2. Maka I2 sama dengan 15 ampere. Pada titik cabang S, I2 tambah 25 ampere sama dengan I3. 15 ampere tambah 25 ampere sama dengan I3. I3 sama dengan 40 ampere. Demikianlah penjelasan dan contoh soal yang Ibu berikan. Ditonton videonya, dilihat semua di PowerPoint-nya supaya bisa paham, maka kamu bisa menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Nanti ada soalnya atau tugasnya Ibu ambil dari buku mandiri ya, dikirim ke Google Classroom nanti. Jangan lupa dijawab semua pertanyaannya supaya dapat nilai 100. Terima kasih.